Dari luar, rumah tangga klien saya ini terlihat baik dan terhormat. Tapi nggak ada yang tahu, Bun, kalau sebenarnya rumah tangga beliau ini penuh bencana karena tingkah suaminya. Gimana ceritanya? Oke, simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Klien saya ini kemarin bercerita bahwa rumah tangga beliau ini terlihat seperti rumah tangga idaman setiap orang. Selalu terlihat harmonis, adem ya, nggak ada masalah. Nah, apalagi dengan kondisi beliau dan suaminya yang merupakan sosok penting di masyarakat, ya tentunya citra baik ya semakin melekat ke beliau. Akan tetapi, Bun, tahu nggak Bunda, bahwa di balik semua kesempurnaan hidup beliau yang sukses secara finansial, ya mapan ekonominya, punya anak-anak yang baik, yang soleh, serta memiliki citra yang baik di mata masyarakat, ternyata suaminya ini seorang pecandu obat-obatan terlarang. Hobi maksiat, suka dugem, selingkuh dan berzina dengan pemandu karaoke, hingga menikahi si pemandu karaoke. Bayangkan, Bun, bagaimana remuknya hati klien saya dan gimana tersiksanya ketika hidup dengan sosok berjiwa syaitan di rumahnya, sedangkan di luar rumah itu harus bersikap biasa-biasa aja seolah nggak terjadi apa-apa. Ya, siapapun istri yang ada di posisi ini ya pasti nggak nyaman. Bahkan banyak dari kita yang rasanya itu pengen menjerit. Ya Allah, kenapa ya rumah tanggaku diuji seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Pernah nggak Bunda merasakan yang seperti itu? Harusnya hidup kita ini ideal, punya keluarga yang baik, anak-anak yang lucu, ekonomi juga sudah mapan dan sebagainya. Ya kita inginnya ya sempurna ya. Tapi Allah tidak selalu menuruti apa yang kita mau. Di belahan dunia lain ada sepasang suami istri yang sama-sama soleh. Dua-duanya itu hafiz Quran, berdagang bersama di pasar dan sukses secara finansial. Tapi oleh Allah, mereka diuji dengan anak yang berandalan, hobinya kebut-kebutan, suka minum minuman keras, dan berkumpul dengan teman-teman yang gak jelas. Di sisi lain, ada keluarga yang sederhana, biasa aja, tapi rasanya ya damai, adem. Apakah keluarga ini tuh nggak dicoba atau diuji? Ya tentu saja diuji. Setiap orang beriman itu pasti mendapatkan ujian, dan Allah itu pasti menurunkan ujiannya sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, artinya kalau Allah mempercayai Bunda dengan ujian yang cukup berat, maka itu artinya Allah percaya bahwa hanya Bunda yang kuat. Oke, kembali ke klien saya tadi, Bun. Seperti yang saya bilang tadi, beliau ini diuji dengan suami yang hobi maksiat, ya pemakai narkoba, ahli zina, menikahi pelakor yang seorang LC. Tapi di saat yang sama, itu ogah cerai dari istri karena masih ada faktor anak. Klien saya pun berpikir hal yang sama nih. Sejijik-jijiknya beliau sama suaminya, beliau masih ingat bahwa suaminya ini masih baik sama anak-anak. Bahkan anak-anak yang gak tahu masalah di balik orang tuanya pun itu masih berharap ayahnya tetap bersama mereka. Inilah pahit yang dirasakan oleh klien saya, Bun. Jadi dipaksa bertahan dengan kondisi seprihatin itu. Beliau merasa gak punya pilihan untuk berpisah dan berharap keajaiban itu datang untuk beliau. Untuk itulah beliau saat ini mengikuti proses bimbingan saya. Dan ketika saya perhatikan auranya, nah kondisi beliau ini tuh sangat-sangat membutuhkan asupan energi spiritual yang lebih. Ya, mengingat permasalahan beliau yang begitu kompleks. Jadi tambah lagi posisi beliau sebagai sosok di masyarakat juga pastinya membutuhkan kekuatan batin yang lebih besar untuk berkarya di luar rumah. Karena itulah saya transferkan berkah energi zikir ke dalam kalung yang beliau gunakan sehari-hari. Sehingga dengan tambahan energi tersebut, aura beliau bisa jauh lebih positif. Beliau juga saya ijazahi amalan zikir dengan tasbih karomah ar-Rahman untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga langkah beliau itu lebih tertuntun. Untuk secara lahiriahnya, ya masalah seperti ini tuh harus dipecahkan satu persatu. Nggak bisa satu ikhtiar untuk semua masalah.
Tapi ya semua masalah ini harus dibagi-bagi menurut skala prioritasnya. Mana yang lebih urgent nih dan mana yang bisa ditunda. Dalam kasus beliau ini PR yang paling utama itu adalah menenangkan pikiran dan mendamaikan hati dulu. Ya, self love dulu. Karena menghadapi situasi semacam ini itu nggak mungkin kalau kita itu langsung menyentuh soal suaminya yang udah parah kebejatannya. Kalau auranya sudah positif, ya batinnya di sini sudah kuat dan aura harismanya sudah muncul, nah ini baru bisa mendekati suaminya pelan-pelan. Nah ini kan masalahnya udah terlalu kompleks ya bun. Kecanduan narkoba, seks bebas ya juga iya nih, dugem iya, nikahin pelakor ya iya. Mana dulu nih yang jadi prioritas? Nah, kalau menurut hemat saya, kecanduannya ini harus dihentikan dulu. Karena kalau otak kita udah tercemar dengan rasa candu, nah itu udah rusak semuanya. Bahkan di zaman dulu, itu ada seseorang yang ditanya, mana nih yang paling parah dan besar dosanya? Antara membunuh orang, berzina, atau minum khamar. Orang bijak ini menjawab, yang paling parah itu adalah yang minum khamar. Karena orang yang minum khamar itu pikirannya itu akan rusak dan bisa mendorongnya berbuat zina maupun membunuh. Gimana caranya? Ya, memang nggak bisa langsung kita ngomong ke suami untuk nyuruh dia itu langsung berhenti. Tapi setidaknya di kasus klien saya, si ayah alias si suami ini kan tipenya penyayang anak nih bun. Dia royal banget sama anak-anak. Dia masih memberikan perhatian full ke anaknya dan punya hubungan yang baik. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh klien saya dengan cara terus mendukung anak-anak supaya kembali dekat sama ayahnya. Nah ketika hubungannya dengan anak ini tetap dekat, maka suami klien saya ini akan muncul sosok hero dalam dirinya. Nah makin sering dia diperlakukan sebagai ayah, maka akan makin mudah untuk memunculkan versi terbaiknya sehingga dia akan lebih cepat sadar. Mengapa begitu? Ya karena anak-anak itu punya energi aura yang lebih positif dari kita bun. Kesucian mereka dari dosa itu bisa menjadikan mereka sebagai peluluh hati. Ketika kita nggak bisa meluluhkan hati suami, anak-anak bisa jadi lebih berpotensi untuk meluluhkan hati ayahnya karena ada hubungan darah daging di antara mereka. Karena itulah klien saya ini saya minta fokus ke kedua hal tadi. Yang pertama, fokus ke diri sendiri dulu. Ya nggak harus memaksa untuk menerima dan langsung memaafkan suami. Ya nggak harus memaksa diri ini untuk baikan langsung sama suami. Tapi setidaknya ambil jeda waktu dulu ya untuk menenangkan dan membahagiakan diri sendiri. Kedua, jaga terus kedekatan anak dengan bapaknya. Bahkan kalau perlu, dukung dan fasilitasi. Dua hal ini dilakukan dulu sambil terus berzikir dan bermunajat kepada Allah. Ya nanti kalau kondisi sudah mulai ada perbaikan lagi, maka insya Allah Bunda akan lebih mudah untuk mengharmoniskan hubungan dengan suami dan menguatkan hubungan batin dengan suami. Baru nih, setelah ikatan batin Bunda dan suami kembali kuat, nah ini Bunda bisa bahas soal kecanduannya, soal pelakornya, dan sebagainya. Baik, itu dulu Bun yang bisa saya bagikan. Dan kita doakan ya Bun, semoga Allah mudahkan hajat dan ikhtiar beliau. Dan buat para sahabat Bunda yang ingin dibimbing seperti beliau secara intensif, langsung saja Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.